Sesuai rencana awalnya, Juwana dan Hairudin mulai membongkar lantai kamar untuk mengubur jenazah. Tak ada rasa iba, apalagi meratapi nyawa kakak kandungnya. Semalam suntuk mereka bekerja, tuntaslah sudah jenazah terkubur sempurna. Namun Juwana belum puas juga, berlanjut ke rencana kedua. Rencana mereka untuk menutup timbunan tanah dengan keramik walau berbeda warna. Yaudah kalau gitu, kamu tunggu dulu ya, Din. Aku beres-beres. Selesai menguburkan jenazah korban, Juwana bergegas pindahan. Ia membawa segala perabotan, tetap dibantu oleh Hairudin. Kali kedua, awalnya bermaksud memperbaiki keramik yang berbeda warna, Juwana berinisiatif untuk mengganti dengan keramik yang serupa. Pecah lagi.
Mati lagi nih. Coba cari di belakang aja. Alhasil justru sebaliknya, perbedaan warna keramik lantai semakin mencolok saja. Setelah genap sepekan, Juwana akhirnya pamit pindahan dengan menitipkan kunci rumah pada tetangga kontrakan. Sambil menitipkan permohonan maaf pada pemilik kontrakan bahwa ia mengganti 2 keramik lantai kamar yang disebutnya pecah oleh karena korban. Saya mau nitip kunci, nanti diambil sama yang punya rumah. Sekalian saya mau pamit pindah ya. Mohon maaf kalau misalkan saya ada salah kata, perbuatan saya mohon dimaafin ya, A. Ya, sama-sama. Kalau gitu saya pergi dulu ya. Ya, tadi ya. Iya. Empat hari setelah kunci rumah dititipkan, jenazah Dedi akhirnya ditemukan. Awalnya Rabu 18 November 2020 sekitar pukul 14.30. Pemilik rumah kontrakan bernama Sukiswo bersama seorang pekerja bernama Dimas merasa curiga melihat warna satu keramik berbeda dari keramik aslinya. Setelah diperiksa, mereka menemukan keganjilan hingga diputuskan dibongkar pula. Ketika kedalaman lubang sekitar 60 cm, penggali menemukan bagian dengkul korban, lantas bau tak sedap memenuhi seisi ruangan. Identitas korban pun lekas dikenali, ialah bernama Dedi, tukang bakso keliling yang diketahui terakhir menghuni. Oleh karena dugaan polisi kuat mengarah pada kasus pembunuhan, nama Juwana alias Juan menjadi prioritas untuk dimintai keterangan. Sementara hasil visum forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyimpulkan penyebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan pendarahan otak. Tidak butuh waktu lama, polisi mengetahui lokasi persembunyian Juwana. Juwana dan Hairudin sahabatnya ditangkap tanpa perlawanan langsung menyerah. Permisi. Selamat malam. Iya, malam Pak. Kami dari Polres Depok. Ada apa ya Pak? Juan! Itu Juan! 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 Woi, berhenti! Mana ya? Jalan! Juwana dan Hairudin pun ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian dicerat menggunakan pasal pembunuhan berencana. Ayo! Jalan dong! Saudara Juan, Saudara Hairudin, apakah kalian dalam keadaan sehat? Jawab! Yang mengejutkan, hasil pemeriksaan kedua tersangka mengarahkan penyidik pada kasus pembunuhan kedua yang dilakukan mereka sebelumnya terhadap Syafrudin, nama korbannya. Awal perkara, Syafrudin memiliki ketertarikan pada Hairudin. Oleh karena terus-menerus diajak berhubungan intim, Hairudin mengajak Joan menghabisi Syafrudin yang jenazahnya dikubur di Taman Nasional Halimun Salak. Udah habis pikir, nggak tahu lagi mesti gimana, udah bingung. Berapa hari kamu tinggal di lubang itu? Satu harian harian? sama teman saya. Sama teman itu juga? Ya. Udah Malam, siang? direncanain berarti ya? Sampai beli keramik? Itu waktu beli keramik setelah 3 hari. Setelah 3 hari melakukan pembunuhan, saya baru beli keramiknya itu. Hingga puncaknya, 2 Agustus 2021, kedua terdakwa, Hairudin dan Juwana, dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu, Majelis Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada kedua terdakwa. Lantas pihak penuntut umum dan pihak terdakwa naik banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok sebelumnya, yang artinya pidana penjara seumur hidup telah ingkrah.